Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Saya dari kelas AK 301 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan judul mengelola konflik, meningkatkan motivasi studi kasus PT AIC. Pendahuluan, menurut Gito Sudarmo, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan kumpulan individu dan kelompok dengan perbedaan masing-masing yang bersatu untuk mencapai tujuan organisasi. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik, namun konflik itu sendiri bukanlah hal yang negatif. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik antara individu, kelompok, maupun organisasi, dan seringkali dipicu oleh ketidaksepakatan terkait tujuan atau sumber daya. Konflik antara manajemen dan serikat pekerja adalah contoh umum konflik antar kelompok. Menurut Han, konflik semacam ini bisa sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang dapat membentuk polarisasi kami versus mereka. Manajemen yang efektif sangat penting untuk mengatasi konflik demi menjaga suasana kerja, produktivitas, dan kinerja organisasi. Manajemen konflik studi kasus PT AISE ini, uh, manajemen sebenarnya adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang yang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Maka manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Menurut Afif, konflik organisasi adalah sebagai konsekuensi dari karakteristik desain organisasi, sumber daya yang terbatas, dan karakteristik sistem organisasi seperti kompensasi, pengambilan putusan, perencanaan, dan penganggaran. Pengolahan konflik yang buruk dapat menghabiskan energi dan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik yang baik sangat penting. Manajemen konflik melibatkan serangkaian upaya dan proses, mulai dari diagnosis konflik, penentuan intensitasnya, pencarian metode intervensi yang tepat, hingga pemantauan hasil resolusi konflik. Menurut Kirik et al. 2015. PT Alpen Food Industry, produsen es krim Aice, menjadi sorotan sejak tahun 2017 karena serangkaian konflik industrial yang melibatkan manajemen perusahaan dengan kelompok pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry. Di bawah naungan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, menurut Regina 2021. Konflik ini bermula dari tuntutan pekerja terkait hak dan kesejahteraan yang dianggap tidak sebanding dengan beban dan kondisi kerja mereka. Berbagai permasalahan muncul ke permukaan dan menjadi perhatian media, mulai dari tuduhan eksploitasi pekerja, mogok kerja akibat tingginya kasus keguguran pada ibu hamil, pemutusan hubungan kerja PHK terhadap buruh yang mogok kerja, hingga konflik hubungan industrial yang berkepanjangan. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis-jenis konflik yang terjadi di PT AIC dapat dijabarkan sebagai berikut. Konflik hubungan relationship konflik. Konflik ini terjadi dalam konteks hubungan antara manajemen dan kelompok pekerja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi, ekspektasi, dan realita terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Konflik hubungan ini berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas dalam organisasi jika dibiarkan berlarut-larut. Selanjutnya, konflik antar kelompok, intergroup konflik. Konflik ini terjadi antara manajemen perusahaan dan serikat buruh PT AFI. Lalu selanjutnya, konflik akibat pelanggaran ketenagakerjaan. Konflik ini muncul akibat dugaan pelanggaran aturan kontrak kerja, kasus kecelakaan kerja yang tidak ditanggung perusahaan, serta kondisi kerja yang kurang layak dan tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, terdapat permasalahan terkait jam kerja malam atau lembur yang tidak membedakan pekerja termasuk buruh perempuan yang sedang hamil, sehingga menyebabkan tingginya angka keguguran. Dan selanjutnya, konflik kepentingan, interest konflik.
Konflik ini muncul ketika buruh melakukan aksi unjuk rasa karena menganggap adanya kesewenang-wenangan aturan yang diberlakukan perusahaan, termasuk aturan bekerja bagi perempuan dalam keadaan hamil. Pihak perusahaan membantah tudingan buruh dan menganggap buruh meminta kenaikan gaji. Lalu penyelesaian masalah, langkah-langkah yang telah diambil oleh PT AIC dalam mengatasi konflik meliputi pertama adalah pendekatan awal penghindaran. Manajemen awalnya cenderung menunda konfrontasi dan kurang kooperatif terhadap serikat pekerja. Contohnya, memberikan sanksi kepada pihak pekerja yang mogok kerja. Lalu, strategi kompetisi setelah adanya tekanan dari luar dan pemberitaan media, manajemen beralih ke strategi kompetisi yang dengan memberikan argumentasi dan pembelaan diri. Humas PT AFI menyalahkan pekerja yang tidak bekerja sesuai SOP dalam menjawab isu pelanggaran prosedur K3 serta penanganan kecelakaan kerja yang minim. Perusahaan juga menyalahkan pekerja yang terlibat dalam aksi mogok kerja. Lalu selanjutnya adalah pendekatan kompromi melalui mediasi. Setelah upaya mediasi yang dilakukan disupervisi oleh Dinas Tenaga Kerja, manajemen PT AFI mengambil pendekatan kompromi. Pihak manajemen bertemu dengan perwakilan serikat pekerja melalui jalur mediasi setelah sebelumnya 2 kali tidak memenuhi panggilan mediasi. Lalu selanjutnya ialah mematuhi hasil mediasi. Dalam pendekatan kompromi, perusahaan menyatakan komitmen untuk mematuhi hasil mediasi. Dan selanjutnya ada di sini memenuhi anjuran regulator, PT AFI menyatakan telah menerima seluruh anjuran dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial tentang PHK dengan para mantan pekerjanya. 3 anjuran dikeluarkan oleh mediator hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terkait proses PHK atas 3 kelompok mantan pekerja. Lalu selanjutnya ada pembayaran hak pekerja. PT AIC Group menyatakan telah membayar hak pekerja yang bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan menandatangani perjanjian bersama dengan mengikuti ketentuan diskualifikasi mengundurkan diri. Perusahaan akan memberikan hak pekerja sesuai dengan aturan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, uang pisah, dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah melaporkan bukti pelaksanaan. Perusahaan melaporkan bukti-bukti pelaksanaan ke Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu pelaksanaan pembayaran yang diatur dalam anjuran tersebut. Lalu selanjutnya ada alternatif dispute resolution. Manajemen dapat lebih bebas mencari solusi bersama dengan perwakilan serikat pekerja dengan perantara mediator yang disetujui bersama. Proses mediasi yang diprakarsai bersama dan setuju bersama sebagai penerapan ADR menggunakan pendekatan yang berbasis pada kepentingan semua pihak. Dengan penekanan pada pemulihan hubungan dan menjalankan solusi yang lebih sustainable dalam jangka panjang. Selanjutnya, motivasi dalam organisasi seperti PT AISE memiliki peran krusial untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, mempengaruhi aspek sosial seperti kerjasama tim, komunikasi, dan kemampuan interpersonal. Di sini ada beberapa cara meningkatkan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, transparansi dan komunikasi yang efektif. Menerapkan transparansi dan penanganan konflik yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan dan memperbaiki iklim komunikasi organisasi. Membuka saluran komunikasi seperti forum dan rapat reguler, memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan masalah dan aspirasi mereka secara langsung kepada manajemen. Lalu yang kedua ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, ya di mana melibatkan karyawan dan proses mempengaruhi pekerjaan dan kondisi kerja mereka dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan iklim komunikasi organisasi yang inklusif. Selanjutnya yang ketiga, budaya kerja yang positif, di mana budaya tersebut menciptakan budaya kerja yang menumbuhkan produktivitas, menghargai kontribusi karyawan, dan menyediakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Budaya kerja yang mendorong inovasi dan kerja tim dapat mendorong karyawan untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan mengembangkan solusi kreatif yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah manajemen konflik dan resolusi yang efektif. Menerapkan manajemen konflik dan upaya mencari resolusi dengan pendekatan alternatif dispute resolution
ADR mengedepankan tingkat kepercayaan dalam proses resolusi konflik, serta dapat menghindari penurunan moral dan motivasi pegawai, terutama melibatkan mediasi. Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR yang mengurangi kesan konfrontasional sekaligus dapat mencapai hasil yang lebih jangka panjang. Dan selanjutnya adalah komunikasi internal yang kuat. Dengan memastikan komunikasi internal yang kuat, misalnya dengan mengadakan pertemuan reguler, menggunakan buletin perusahaan, dan memanfaatkan platform digital internal. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan upah lembur serta memfasilitasi umpan balik juga merupakan langkah penting dalam memastikan pemahaman yang jelas dan kepuasan karyawan. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan sumber daya manusia. Dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada, karena karyawan merupakan salah satu aset penting organisasi. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.